Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, kembali lagi bersama Tahu Balap Channel yang membahas seputar produksi tahu. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas seputar tahu yang jelas ya. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di tahu. Nah, namun sebelumnya saya ingin bercerita, tadi barusan ada teman subscriber dari jauh sekali, yaitu dari Lampung, namanya Bapak Mukorobin. Bisa kalian lihat di kolom komentar video-video saya, itu beliau selalu berkomentar ya, dan memberi apresiasi terhadap channel Tahu Balap ini. Dan alhamdulillah hari ini tadi berkunjung, dan sayang sekali beliau tidak berkenan dimasukkan ke dalam konten ini. Tapi yang jelas di sini tadi silaturahim, dan yang kedua tentunya ingin membahas masalah tahu ini yang beliau alami, yaitu beliau sebenarnya sudah memproduksi tahu sendiri di rumah sekitar 6 bulanan kalau nggak salah ya. Dan ada kendala di tahunya Bapak Mukorobin, yaitu tahunya itu sebenarnya sudah teksturnya sudah bagus, dan cara pembuatannya pun juga sudah benar. Akan tetapi di hasilnya ketika menjadi tahu ini ada kendala sedikit, yaitu ketika sudah matang seperti ini dan ditaruh di dalam air, besoknya itu katanya beliau ya, besoknya itu apa namanya ya, tahunya itu kok mengembang, dalam artian menyerap air. Nah, kejadian yang seperti ini belum pernah saya alami teman-teman. Jadi tahu setelah matang seperti ini ditaruh di dalam tempat yang ada airnya, dan besok itu seperti mengembang tahunya, mengembang karena kemasukan air, kira-kira begitu. Mohon maaf kalau nanti salah, dikoreksi ya Bapak Mukorobin. Tapi yang saya tangkap seperti itu. Terus saya utarakan, saya belum pernah mengalami kejadian seperti itu, akan tetapi saya tunjukkan langsung proses pembuatan tahu di tempat saya ini. Dan beliau akhirnya melihat secara langsung produksi tahu di sini, dan akhirnya menyimpulkan bahwasanya insya Allah terletak pada masalah pencukaan ya. Jadi kalau pencukaannya Bapak Mukorobin itu disambi teman-teman, dalam artian ketika waktu proses pencukaan ini ditinggal dengan pekerjaan yang lain, misalkan ditinggal untuk mengaduk bubur kedelai atau memasukkan kayu bakar dan yang lain-lain. Otomatis putaran yang ada di tempat pencukaan ini ketika waktu mencukai kan terhenti. Nah, itu sebenarnya sangat tidak boleh ya, kalau menurut teori saya sendiri itu terjeda ketika waktu mencukai, itu akibatnya bisa sangat fatal. Ya, insya Allah seperti itu. Jadi masalahnya, dan menyimpulkan sendiri bahwasanya permasalahannya ada di waktu pencukaan. Jadi waktu pencukaan itu biasa ditinggal-tinggal untuk melakukan hal lain. Misalnya ketika waktu mencukai, beliau terus mengaduk bubur kedelai seperti ini. Nah, otomatis putaran yang ada di cuka tersebut, pati yang ada di sini itu terhenti teman-teman. Jadi akibatnya tahunya bisa seperti itu. Dan saya sependapat dengan apa yang dinilai oleh Bapak Mukorobin tadi, bahwasanya ketika terjeda itu otomatis cuka itu tidak merata di pati ini teman-teman. Kalau saya sendiri mencukai itu tidak ada jedanya, maksudnya tidak diganggu oleh pekerjaan yang lain. Jadi harus sampai selesai ya. Ketika mencukai seperti ini harus sampai selesai dan jadi.
harus jadi dulu baru boleh ditinggal. Nah, ini proses pencukaan tahu itu saya tambahi cuka mentah. Tujuannya supaya antisipasi aja ya. Jadi kalau nggak dikasih cuka sebenarnya juga nggak apa-apa. Dan ini dicampur dengan cuka dingin. Jadi yang ada di sebelah sana kan panas. Ini dicampur dengan cuka dingin. Cuka dingin yang dari masakan pertama tadi belum digunakan. Ki masakan piro, Sir? Ini sudah pencukaan yang nomor 6. Jadi apabila teman-teman pemula yang lain pernah mengalami kejadian seperti Bapak Mukarrabin, coba diperhatikan waktu proses pencukaan ya. Jadi waktu proses pencukaan ini tidak boleh terjeda teman-teman. Tidak boleh ditinggal dengan pekerjaan yang lain. Kalau waktu pencukaan ya harus sampai jadi. Kalau untuk yang lain boleh. Misalkan mengambil tahu, terjeda dengan pekerjaan mengaduk pati yang ada di tungku itu tidak masalah, kan nggak ngefek di tahunya. Kalau di waktu pencukaan terjeda oleh hal lain, pekerjaan yang lain, yaitu sebenarnya sangat fatal ya teman-teman. Jadi bisa menyebabkan pati itu tidak tercampur merata dengan cuka. Sebenarnya bukan hanya di jeda saja ya permasalahannya. Ketika waktu itu pati tidak bisa mau berputar, itu juga sangat fatal. Kan pati ini putarannya ke atas, ke bawah, menuju ke atas ya. Jadi tidak menyamping ke atas ke bawah. Supaya merata putarannya ke atas ke bawah. Dan metode pengadukan pun tidak harus sama dengan di video ini. Kalau saya di sini menggunakan gayung kayu seperti itu ya, dan putarannya itu ke depan. Kalau Bapak Mukarrabin kan putarannya ke belakang sini. Kalau ini kan putarannya ke depan teman-teman. Nah, ke depan dari orang yang mencukai. Kalau punya Bapak Mukarrabin pakai wajan kalau nggak salah, tadi sempat lihat videonya. Jadi putarannya itu ke belakang. Kalau ini kan putarannya maju. Kalau Bapak Mukarrabin mundur putarannya. Itu sebenarnya nggak masalah. Yang penting itu ya, jangan sampai ditinggal atau terjeda oleh pekerjaan yang lain. Karena inti dari pembuatan tahu itu ya ada di proses pencukaan ini teman-teman. Kalau misalkan perebusan itu beda, yang menggunakan uap atau tungku itu tidak masalah. Yang penting proses pencukaannya harus benar-benar teliti. Dan satu lagi, harus sampai selesai ya. Kalau mencukai harus sampai selesai, jangan terjeda oleh pekerjaan yang lain. Dan oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Semoga ini membantu bagi kalian, khususnya para pemula ya. Dan channel ini sangat cocok untuk kalian para pemula yang ingin memproduksi tahu sendiri di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.